Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu kuatkan dan teguhkan hati. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Setelah Musa mati dan dikuburkan, kemudian Tuhan mulai berkata kepada Yosua untuk meneruskan penggenapan tujuannya, menghantar umatnya masuk ke tanah perjanjian. Kali ini Tuhan memakai Yosua, abdi Musa, untuk meneruskan penugasan dan tanggung jawab Musa. Jika kita perhatikan benar ayat-ayat di atas, 3 kali Tuhan berpesan dan menekankan kepada Yosua satu perkara. Coba perhatikan kembali baik-baik. Yang pertama, Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang kedua, Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Yang ketiga, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kenapa sampai 3 kali Tuhan mengingatkan dan menekankan akan betapa pentingnya untuk menjadi kuat dan teguh? Sebab inilah benteng terakhir untuk kita bisa melindungi diri kita sendiri dari hal-hal yang bisa menggerogoti semangat dan harapan kita. Perlu diperhatikan bagaimana perkataan Tuhan kepada Yosua. Tuhan tidak berkata kepada Yosua, mintalah kekuatan dan peneguhan untuk hatimu. Atau Tuhan juga tidak berkata kepada seluruh bangsa itu untuk berdoa menguatkan dan meneguhkan hati Yosua. Tapi Tuhan berkata langsung kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tanggung jawab untuk menjadi kuat dan meneguhkan hati kita itu ada pada diri kita sendiri, bukan menjadi tanggung jawab orang lain atau Tuhan. Tentu saja kita bersyukur apabila ada sahabat-sahabat, saudara seiman yang menguatkan dan meneguhkan hati kita saat kita menghadapi tantangan dan tekanan. Tapi tanggung jawab utama untuk hal itu ada pada diri kita sendiri. Tanamkan kebenaran ini di dalam hati kita masing-masing dan belajar untuk mempraktekkan kebenaran ini. Bagaimana kita bisa menguatkan dan meneguhkan hati kita sendiri? Di antaranya ayat-ayat di atas. Ketika Tuhan sampai 3 kali mengatakan kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya sendiri, Tuhan memberikan satu solusi jalan keluarnya. Coba perhatikan. Yosua 1 ayat 8.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Itulah jalan keluarnya untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita sendiri. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku akan selalu belajar untuk menguatkan dan meneguhkan benteng pertahanan terakhir dengan membaca, memperkatakan, dan merenungkan firman-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.